بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kaum muslimin, hadirin hadirat jamaah An-Nadwa yang berbahagia, azakumullah. Tadi kita sudah sampai kepada pembahasan ahamiyatu fatratis syabab, berharganya masa muda. Sudah kita sampaikan satu hadis yang mana ada 5 wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita pergunakan. Di antaranya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka pergunakanlah jamaah sekalian nikmat umur yang ada sekarang ini untuk semakin kita dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, dalam sebuah hadis rawahu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu bani Adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu bani Adam, tidak akan bergeser, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam itu pada hari kiamat min 'indi rabbih, dari sisi Rabbnya di yaumul mahsyar nanti, yaumul hisab, hatta yus'al an khamsin, sampai ditanyakan 5 perkara. Apa dia 5 perkara tersebut jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan an umrihi, ini yang pertama, tentang nikmat umurnya. Fi ma afnahu, bagaimana dia melewati umur tersebut. Apakah umur yang Allah Ta'ala berikan itu dia lewati, menggiring dia untuk taat kepada Allah, atau malah kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wa an syababi fi ma'ablahum, dan tentang masa mudanya, bagaimana dia pergunakan. Untuk apa dia lewati masa mudanya. Kemudian apa lagi? Wa malihi min aina iktasabahu, dan dari harta bendanya dari mana dia dapatkan. Wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Nah, ini masalah harta jamaah sekalian. 2 pertanyaannya. Umur 1 pertanyaannya, ya, bagaimana dihabiskan. Masa muda 1 pertanyaannya, bagaimana dia pergunakan. Harta 2 pertanyaannya jamaah sekalian. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan. Cara yang baik, cara yang halal atau yang haram. Wah, ini dipertanyakan nanti. Wa fi ma anfaqahu, ini pertanyaan kedua, masalah harta. Dan setelah dia dapat harta itu, kemana dia belanjakan? Apakah untuk kepentingan yang baik-baik atau yang tidak? Apakah dia bayar zakatnya? Apakah dia berikan infak dan sedekahnya atau tidak? Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wa an ilmihi madza amila fima alima, itu dia. Dan dari masalah ilmunya,
Apa yang sudah lakukan dengan ilmunya? Ya, setelah dia tahu apakah dia amalkan atau tidak, wah ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, coba kita perhatikan hadis yang satu ini. Ada 5 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ditanyakan. Yang pertama umur, yang kedua tentang masa syabab, ya masa muda. Di sini para ulama kita menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali syabab, padahal syabab itu adalah termasuk marhalah umur. Ya tidak? Tadi sudah kita terangkan bahwasanya marhalah manusia itu ada 5 tadi. Dan semua itu adalah umur manusia. Tapi dalam hadis ini jemaah sekalian kembali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda apa? Pertanda berharganya masa muda tersebut. Yang pertama tadi dikatakan ya, an umrihi fi ma afnahu, dari umurnya. Ya, bagaimana dia habiskan. Diulang lagi wa an syababi fi ma ablahu. Nah, itu dia. Padahal syabab itu adalah bagian dari umur. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya kembali? Nah, para ulama kita menjelaskan karena ya marhalah syabab itu sangat berharga sekali. Inilah masa-masa keemasan seorang insan. Karena itu mesti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya cukup fi ma an umri, cukup sebetulnya. Ya karena syabab sudah masuk dalam rentetan umur kita. Tapi ternyata tidak, jamaah sekalian. Ya diulang kembali oleh Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan masalah ya masa muda itu akan spesial, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diterangkan oleh para ulama ya, karena begitu berharganya masa muda tersebut. Oleh sebab itu jemaah sekalian, jangan biarkan anak-anak kita melewati masa muda mereka itu dengan hampa. Giring mereka untuk menghabiskan masa muda mereka untuk betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Giring masa muda mereka hendaknya bisa mereka dihiasi oleh ilmu syar'i seperti ini. Jangan biarkan anak-anak kita jamaah sekalian habis masa muda mereka dengan berhura-hura saja. Rugi kita nanti. Rugi sekali. Rugi dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, hadis yang menjelaskan betapa berharganya masa muda itu jemaah sekalian. Ini hadis masyhur. Ya, semua kita mungkin sudah pernah mendengar bahwasanya ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah. Itu dia. Ya, ada 7 golongan manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan perlindungan pada hari la willa illa dhillu. Tidak ada perlindungan lagi, naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari apa ini? Hari kiamat. Ya, siapa mereka? Ini saya bacakan ringkas saja karena waktu kita terbatas, ya tinggal sekitar 20 menit lebih kurang. Ya, pertama imam adil. Yang kedua syabun nasha'a bi ibadatillah. Inilah dia judul kita, tema kita. Syabun, disini katakan syab, adalah pemuda. Nah, pemuda yang tadi itu dimulai dari dia balik sampai umur 30, sampai umurnya 30 tahun. Nasya'a, yang mana dia ya tumbuh
bi'ibadatillah. Besar dia melewati masa syabab ini, masa muda ini untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala syabun ini termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat? Karena ini berat. Karena ini susah jemaah sekalian. Ya, jika ada di masjid ini yang rajin berjamaah, yang salat, ya, yang tua-tua, umurnya sudah 30 tahun sampai selanjutnya, itu mah biasa. Ya biasa itu. Apalagi yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun. Rajin ke masjid itu biasa jemaah sekalian. Mau kemana lagi? Sudah damang pintu umurnya. Tapi jika ada pemuda rajin beribadah kepada Allah, rajin berjamaah ke masjid, rajin mengaji, ini luar biasa jemaah sekalian. Luar biasa sekali, langka seperti ini. Ya, oleh sebab itu dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala menjadi 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat. Kemudian siapa lagi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, seorang hamba yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, kalau mau cari dia jamaah sekalian tidak susah. Sudah cari di masjid, ketemu insyaallah di pengajian, salat. Ini orang seperti ini mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat yang tidak baik dan dia mengatakan, saya tidak mau, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang hamba yang bersedekah dengan suatu sedekah fa akhfaha, dia menyembunyikan hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya, sampai ketika bersedekah itu ya tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak ada yang tahu dia bersedekah berapa, tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Inilah maksudnya. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahum. Ya, seorang hamba yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah dalam keadaan kesepian, ya, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian beberapa hadis yang menerangkan kepada kita betapa berharganya masa muda tersebut. Ya, karena waktu kita terbatas, ya saya sampaikan ringkas saja. Ya, awamil fasad asy-syabab wa ilajuha. Ya, ini ada beberapa sebab, ya, faktor yang merusak generasi muda kita. Ya, di sini banyak jemaah sekalian, saya ambil saja yang perlu saja, ya karena waktu terbatas. Yang pertama adalah ihmalu katsirin minal aba'i wal ummahati li auladihim. Ini lalainya, ya, kurangnya perhatian para orang tua terhadap perkembangan anak-anak mereka. Cuek. Ya, tidak peduli dengan anak dan anak mereka. Sehingga apa? Sehingga anak ini pun tidak merasa diperhatikan dan dia akan berbuat semau mereka. Ini jemaah sekalian berbahaya. Dan ini sering terjadi di kota jemaah sekalian karena kesibukan bisnis yang begitu padat. Ayah pergi, ibu pergi, anak tidak ada yang perhatikan. Ini salah satu penyebab anak ini nanti akan berbahaya. Akan rusak akhirnya. Terus selanjutnya, wasail al-i'lam. Ini media massa, apakah media cetak atau kaca. Ini juga berperan besar
di dalam merusak generasi muda kita, anak-anak kita jamaah sekalian. Ini perlu kita wanti-wanti, karena kita lihat bahwasanya media yang ada pada saat sekarang ini, apa tuh medianya? Apakah itu tulis, kaca, cetak dan sebagainya? Rata-rata mengajarkan yang tidak baik kepada generasi muda kita. Dan malahan inilah salah satu penyebab terbesar kenapa muda-mudi kita ini rusak dari TV-nya. Yang ditonton sekarang itu apa? Sinetron, film-film yang mengajarkan yang tidak-tidak. Belum lagi warnetnya. Ini bahaya. Inilah wasail i'lam. Media seperti ini jika salah digunakan, ini merusak. Ini merusak sekali. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlu dikontrol. Televisi kita, kemudian bacaan-bacaan anak kita dikontrol. Apa yang mereka baca, apa mereka tonton. Kemana mereka pergi, ke sekolah atau ke warnet. Ini perlu dikontrol. Jika tidak, inilah nanti hancur anak kita. Terus yang terakhir adalah su'ul bi'atil istimaiyah. Karena waktu yang ringkas, saya ringkas juga. Su'ul bi'atil istimaiyah ini adalah jeleknya atau hancurnya pergaulan. Lingkungan yang dimana anak kita hidup di situ tidak bagus, tidak baik. Nah jamaah sekalian, bahwasanya muda-mudi, remaja-remaja, anak-anak kita sering terkondisikan oleh lingkungan yang ada di sekitar dia. Jika dia hidup di lingkungan yang baik, insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi anak yang baik dan saleh. Jika dia hidup di lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang jelek, yang hancur, yang bebas, otomatis remaja-remaja kita, muda-mudi kita, anak-anak kita akan tumbuh seperti itu juga. Oleh sebab itu jamaah sekalian, maka tidak ada solusi sekarang ini untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi muda-mudi kita, kecuali carikan buat mereka bi'ah al-hasanah. Carikan kepada mereka lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik. Jika kita mau anak kita baik. Jika tidak, susah jamaah sekalian. Dan sekarang ini sudah susah mencari bi'ah yang baik itu. Gimana kita cari? Di luar susah. Tunggu kita mengontrol. Susah juga, kita sudah sibukkan untuk mencari nafkah. Maka yang kita lihat sekarang ini yang ada bi'ah yang baik itu adalah bi'ah al-ma'ahid al-islamiyah. Adalah lingkungan kota-kota santri. Situlah sebetulnya yang ada sekarang tersisa. Maka beruntunglah jamaah sekalian bagi jamaah sekalian yang ada di rumah Allah ini yang sudah memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren. Dan juga pondok pesantren yang baik-baik juga. Jangan gado-gado sama nanti hancurnya itu. Maka pilihlah. Dan ini yang kenyataan. Kita lihat seperti ini. Sampai ada mengatakan, jika kita ingin menyelamatkan anak-anak kita, sekarang sekolah yang ideal itu adalah sekolah sistem asrama. Sistem pesantren. Begitulah. Kenapa? Karena begitu besar pengaruh pergaulan yang ada saat sekarang ini. Pengaruh yang begitu besar dari lingkungan. Ini jamaah sekalian. Maka perlu kita tahu penyebab syabab kita, penyebab muda-mudi kita ini hancur, inilah penyebab yang paling besar. Yang terakhir jamaah sekalian, asar al-iman fi tahsin syabab. Apa pengaruh dari iman itu untuk mementengi muda-mudi kita. Ini jelas. Bahwasanya dengan lingkungan yang sekarang ini yang kita lihat yang jauh dari harapan kita jamaah sekalian, yang kemajuan teknologi itu semakin maju, internet itu di mana-mana bisa diakses, sampai di kamar anak kita bisa masuk itu. Maka tidak ada lagi yang untuk membentengi diri anak-anak kita, syabab kita ini, kecuali iman kepada Allah.
kecuali iman dan Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tunggu orang tua susah. Ya tunggu guru susah juga. Ya jika masih dalam jam sekolah iyalah, tapi kalau udah di luar siapa yang mengontrol mereka? Kecuali iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pengaruh dari iman itu jika dimiliki oleh seorang pemuda. Yang pertama adalah muraqabatullahi fis sirri wal alaniyah. Jika iman itu ada dalam hati anak-anak kita jemaah sekalian, maka dia akan muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin melakukan sesuatu maksiat, dia teringat, iya ada Allah. Kemudian apa lagi? Ikhtiyaruhu qarana as-salihah wajtinabu an qarana as-su. Dia akan berusaha untuk mencari kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik, dan akan menjauhi kawan-kawan yang tidak baik. Yang terakhir, anak akan menjadi syafi'an la syaqiyan liwalidayhi. Anak akan menjadi syafi', penolong untuk orang tuanya, bukan celaka bagi orang tua dunia akhirat. Seperti banyak jemaah sekalian, karena waktu kita terbatas. Ya, anak jemaah sekalian hanya satu di antara dua keadaan. Yang pertama syafi'an. Syafi' itu artinya adalah bisa penolong bagi orang tuanya dunia akhirat. Yang kedua syaqiyan. Syaqiyan itu celaka bagi orang tuanya. Nah, ini yang ada dalam sebuah riwayat dikatakan jemaah sekalian ini sebagai penutup. Ya, nanti di padang mahsyar itu kita semuanya akan berkumpul di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah Tabaraka wa taala. Besar kecil semuanya akan diperlihatkan. Ya, kemudian diceritakan nanti itu akan terjadi saling menghujat antara manusia ini. Anak menghujat orang tua menghujat anak, kawan menghujat sahabatnya, istri menghujat suaminya, suami menghujat istrinya, semua akan terjadi di sana. Diceritakan jemaah sekalian nanti di padang mahsyar itu, yang pertama sekali itu yang akan dihisab adalah orang tuanya. Orang tua dihisab, ya, dan ternyata mereka itu selamat. Ya, mereka selamat. Dan mereka dipersilakan untuk berjalan menuju Shiratal Mustaqim, menuju surga Allah. Ya. Dan setelah itu dihisab lagi anaknya. Ketika dihisab anaknya ini bermasalah. Timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan pahalanya. Akhirnya, wahai fulan, engkau diseret ke dalam neraka. Apa yang dijawab sama anak ini jemaah sekalian? Ya. Ya Allah, ya Rabb, betul, saya tidak tahu tentang engkau, tentang Nabi engkau, tentang agama engkau. Tapi ini ada sebabnya. Apa? Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya untuk tahu tentang engkau, ya Allah. Orang tua saya mau selamat sendiri. Ini masalahnya, ya Allah. Ya akhirnya apa? Siapa orang tua kamu? Orang tua saya, ya Allah, yang sudah diponis dan masuk dalam yang kau suruh untuk berjalan ke surga. Akhirnya apa jemaah sekalian? Dipanggil lagi. Panggil di belakang. Ya, di belakang. Kemudian dikatakan, betul ini anak kamu. Iya, ya Allah, anak kamu menghujat engkau. Gara-gara engkau cuek kepada anak, tidak memperhatikan perkembangan anak, tidak tahu tentang salat, puasa, dan sebagainya. Sekarang anak kamu hancur seperti ini. Dia menghujat. Betul? Betul, ya Allah. Sudah. Allah perintahkan kepada malaikat, seluruh mereka ini seret ke dalam neraka. Ini karena anak ini. Syaki. Ya, celaka bagi kedua orang tua. Sebaliknya jemaah sekalian, ya dihisab orang tuanya dulu, dihisab orang tuanya. Ya, ternyata orang tuanya timbangan dosa lebih berat daripada timbangan pahalanya. Akhirnya divonis masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dihisab anaknya. Sama anaknya, alhamdulillah anak yang soleh, solehah. Akhirnya, wahai fulan, engkau orang yang soleh, udkhulu habisalam. Akan masuk surga dengan selamat.
Akhirnya apa? Anak ini berjalan menuju Shiratal Mustaqim itu di sini katakan muhbantiin. Ya, muhbantiin itu seperti orang yang kecewa. Nah, kecewa itu gimana jalannya? Sedih. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa yaqulullahu azza wa jalla, ma li arahum muhbantiin." Nah, itu dia. Wahai malaikat, katanya, kenapa saya melihat anak-anak ini berjalan seperti orang kecewa? Jalannya pelan-pelan, padahal ini surga yang saya sudah suruh untuk masuk. Ya. Udkhul jannata, masuklah kalian wahai anak-anak yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Qal fayaqulun, mereka anak-anak itu akan nanti menjawab, ya Rabb, abauna wa ummahatuna. Ya Allah, ya Rabb, bagaimana kami mau masuk ke surga Engkau ya Allah, sedangkan ya orang tua kami, bapak ibu kami itu dalam neraka. Kami tidak tega ya Allah melihat ya orang tua kami terjerumus dalam neraka ya Allah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disuruh cari jemaah sekalian. Mana orang tua kalian yang baru dihisab? Cari lagi. Datangkan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulul jannata antum wa aba'ukum." Masyaallah. Janganlah itu. Masuklah kalian wahai anak-anak yang soleh, bawa orang tua kalian, bawa bapak kalian, bawa ibu kalian masuk dalam surga. Nah, jemaah sekalian, anak itu dua kondisinya. Yang pertama, syafi' lana, penolong nanti buat kita dunia akhirat. Yang kedua adalah syaqiyan lana, mencelakakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam tema nadwah kali ini. Karena mungkin waktu yang sudah habis, saya tanya dulu kepada pengurusnya, langsung tutup atau ada pertanyaan? Terus tutup. Ya, karena waktu kita juga yang terbatas, ya semoga di lain kesempatan kembali hendaknya Allah pertemukan kita di lain tempat dan di lain tema insyaallah taala. Dan pada akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.